Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan mulai mempelajari tentang efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sepertinya ada pemodelan. Mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar tentang efek rumah kaca. Yang pada teori efek rumah kaca ini sudah dilakukan penelitian yang hasilnya seperti ini. Toples kaca dua ini diibaratkan bumi. Ada toples A dan ada toples B. Toples ini diibaratkan bumi, kemudian handuk yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam air hangat dimasukkan ke dalam toples. Ini misalkan handuk. Nah, handuk ini diibaratkan permukaan bumi. Permukaan bumi. Kemudian ada plastik. Toples yang A itu ditutup pakai plastik, kemudian yang toples yang B tidak ditutup dengan plastik. Nah, efek rumah kaca ini kan berasal dari sinar matahari. Matahari, ini bumi, terpancar ke toples A dan toples B. Toples A itu ditutup dengan plastik. Nah, plastik ini diibaratkan sebagai gas-gas rumah kaca. Coba kalian jadikan, ini kan yang satu ditutup dan yang satu enggak pakai plastik. Misalkan ada sinar matahari sama, ini handuk yang dimasukkan suhunya sama pertama. Kemudian ditaruh di bawah sinar matahari, yang toples A sama toples B. Toples A ditutup dengan plastik yang dianggap sebagai gas-gas rumah kaca. Nah, dari teori tersebut, penelitian tersebut mengatakan bahwa toples yang ditutup dengan plastik tersebut, suhu di dalam handuk di dalam toples lebih tinggi daripada toples B yang tidak ditutup dengan plastik. Nah, ini diibaratkan sebagai gas-gas rumah kaca. Jadi bumi dengan adanya efek rumah kaca ini, bumi menjadi hangat. Ini seperti ini, misalkan bumi. Ini atmosfer yang ada gas-gas rumah kaca. Kemudian ini matahari, misalkan ini matahari. Sinar matahari terpancarkan ke bumi. Ini harusnya bumi juga memancarkan kembali ke luar. Ini, tapi karena adanya gas-gas rumah kaca di atas bumi ini tidak bisa dipantulkan keluar. Akhirnya dari sinar-sinar yang tadinya harus dipantulkan keluar, dipantulkan kembali ke bumi. Jadi terperangkap sinar-sinar matahari yang harusnya dipantulkan kembali itu terperangkap di bumi, terperangkap di bumi. Nah, itulah yang menyebabkan bumi tetap hangat dan layak huni. Begitu. Nah, terus ilustrasinya seperti ini. Kemudian kita ke pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu kondisi bumi yang panas. Lanjut ke pengertian efek rumah kaca. Tadi udah pengertian sama ilustrasinya, kemudian pengertian efek rumah kaca ya kondisi bumi yang panas disebabkan panas sinar matahari yang terperangkap di bumi. Jadi tadi kan udah panas yang dipancarkan ke bumi itu tidak dapat kembali lagi keluar karena adanya gas-gas rumah kaca. Nah, yang pengertian dari rumah kaca. Dari efek rumah kaca kita melanjutkan ke pemanasan global. Diistilahkan sebagai pemanasan global itu diistilahkan sebagai kondisi bumi yang suhunya semakin meningkat akibat dari aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia ini kan banyak ya. Misalkan kayak industri pabrik, terus pembakaran hutan. Contoh beberapa aktivitas yang bisa menimbulkan pemanasan global. Suhunya meningkat ya akibat karena aktivitas manusia yang industri pabrik, asap kendaraan, pembakaran hutan. Sampai sini paham? Yang pertama, emisi CO2. Emisi itu hasil pembakaran CO2 dari pembakaran fosil yang
sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi sebenarnya tenaga listrik itu kan juga sangat berfungsi untuk kehidupan manusia ya, tapi karena pembakaran CO2 dari fosil yang digunakan untuk pembangkit tenaga listrik ini juga menyebabkan CO2, jadi bisa mengakibatkan atau sebagai penyebab pemanasan global. Itu yang pertama. Yang kedua, ini selanjutnya emisi CO2 dari pembakaran fosil sebagai bahan bakar transportasi. Jadi misalkan ada transportasi umum, transportasi kendaraan mobil, motor, itu kan pakai bahan bakar. Bahan bakar ini menyebabkan asap dari transportasi ini bisa menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya si metana jadi hewan ternak. Metana ini gas yang dikeluarkan oleh hewan ternak, misalkan kayak sapi sendawa, itu juga bisa menyebabkan pemanasan global. Kadang kan kita nggak pernah kayak nggak peduli lah kok sapi bisa yang mengeluarkan metana. Yaitu sebenarnya gas yang dikeluarkan hewan-hewan ternak itu juga mengandung gas metana yang bisa menyebabkan pemanasan global. Yang selanjutnya CFC yang biasa kita lihat itu di kulkas atau pendingin, di AC. Nah, itu juga menggunakan CFC ini menyebabkan pemanasan global. Yang kelima, meningkatnya penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia yang biasa digunakan oleh para petani untuk menyuburkan tanamannya itu juga mengandung zat-zat kimia berbahaya yang bisa menyebabkan pemanasan globalnya. Ini 5 penyebab dari pemanasan global. Ini tadi materi dari efek rumah kaca dan pemanasan global. Sekian, mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.